Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mutmainah Kasim. Di sini saya akan mendongeng. Pada zaman dahulu hiduplah seorang gadis kecil bernama Devina. Devina adalah gadis kecil yang baik hati dan suka menolong. Dia juga memiliki sifat rendah hati, jujur, pemberani, dan cerdas. Dia tinggal di perkampungan bernama Sampangan yang terletak di tepi hutan Bukit Menoreh. Suatu hari, Devina sedang berjalan-jalan di hutan. Ketika tiba-tiba Tenggiling sedang duduk sendirian di bawah pohon. Devina merasa kasihan menghampiri untuk bertanya apa yang terjadi. "Hai Tenggiling, kenapa kamu sedih?" tanya Devina sedang dipenuhi simpati. Tenggiling menjawab dengan suara serak, "Orang tuaku baru saja meninggal dan aku merasa sangat kesepian. Selain itu aku sering dibuli oleh gerombolan babi hutan di kawasan sini. Mereka membuat aku merasa rendah hati dan tidak berguna." Devina merasa iba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah Kasim. Di sini saya akan menceritakan dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah Kasim dari kelas A NIM 153421100. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis bernama Devina. Adalah gadis yang baik hati dan suka menolong. Dia juga memiliki sifat rendah hati, jujur, pemberani, dan cerdas. Dia tinggal di perkampungan bernama Sampangan yang terletak di tepi hutan Bukit Menoreh. Suatu hari, Devina sedang berjalan-jalan di hutan. Devina sedang berjalan-jalan di hutan. Dia melihat Tenggiling sedang duduk sendirian di bawah pohon. Devina merasa kasihan dan menghampiri untuk bertanya apa yang terjadi. "Hai Tenggiling, kenapa kamu sedih?" tanya Devina dengan penuh simpati. Tenggiling menjawab dengan suara serak, "Orang tuaku baru saja meninggal dan aku merasa sangat kesepian. Selain itu, aku sering dibuli oleh gerombolan babi hutan di kawasan sini. Mereka membuat aku merasa rendah diri dan tidak berguna." Devina merasa iba melihat Tenggiling yang begitu sedih dan kehilangan semangat. Dia berjanji akan membuat dan mengajak Tenggiling untuk bergabung dengan berjalan-jalan di hutan. Namun tak lama kemudian mereka bertemu dengan gerombolan babi hutan. Berpimpin gerombolan itu bernama Sang Cengkeling, artinya sang raja babi hutan. Dia terkenal benggis, tapi sebenarnya hatinya pengecut. Dia berani berbuat semena-mena karena mengandalkan jumlah anggota gerombolannya. Namun tak lama mereka bertemu dengan gerombolan babi hutan. Gerombolan ini menghadap di tengah-tengah jalan dan berpimpin yang berbadan kekar mengancang di depan. Mereka memperingati Devina dan Tenggiling untuk tidak melintas wilayah mereka. Devina memperkenalkan diri dan mencoba menjelaskan situasi, namun para babi hutan tidak mau
terima dan malah mengancam akan memanggil beruang raksasa untuk mengusir mereka. Mendengar ini, Tenggiling menjadi semakin takut dan merasa tidak berdaya, tetapi Devina tetap tenang dan mencoba berbicara para babi hutan dengan bahasa yang penuh kasihan. Maafkan kami tidak bermaksud menyusup dan ke wilayah kalian. Kami hanya ingin berjalan-jalan di hutan dan menikmati keindahan. Kami menghargai keberadaan kalian dan tidak ingin merusak lingkungan kalian, kata Devina dengan suara yang lembut. Devina memahami betul betapa seriusnya ancaman para babi hutan itu, namun dia tidak ingin menyerah begitu saja, meski tidak yakin dengan ancaman sang cengkiling yang sedang membawa ganggung beruang. Bukanlah solusi terbaik karena itu akan merusak lingkungan dan memburuk situasi. Devina dan Tenggiling pun melepas gerombolan babi hutan dan merelakan sang cengkiling dan anak buahnya pergi dengan tangan kosong. Setelah itu ia memerintahkan mereka untuk pergi di wilayah tersebut dan berjanji tidak situasi. Devina dan Tenggiling pun melepas gerombolan babi hutan dan merelakan sang cengkiling dan anak buahnya pergi dengan tangan kosong. Setelah itu ia memerintahkan mereka untuk pergi di wilayah tersebut dan berjanji tidak akan mengganggu Tenggiling lagi atau hewan lain. Mereka harus benar-benar memperbaiki diri, membuat baik kepada semua makhluk di sekitar. Jika masih ada kabar bahwa mereka berbuat onar lagi, tidak segan-segan Devina akan datang dan menghukum mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka lalu berjanji memenuhi permintaan Devina dan pergi meninggalkan wilayah itu dengan rasa jiri dan takut. Selesai sekarang, mari kita pergi Tenggiling, kata Devina tersenyum puas. Terima kasih Devina, kamu sangat berani dan hebat, kata Tenggiling. Sang cengkiling tampak heran dan membanting dan gentar apa yang terjadi. Mengapa waktu berhenti? Devina menatap tajam sang cengkiling yang berkata, ini karena tongkat saktiku, sekarang aku menghentikanmu dari gerombolanmu. Para anak buah cengkiling menatap takut lama berkata, apa yang kamu lakukan pada kami? Devina menatap ke arah buah sang cengkiling yang berkata sambil tersenyum, aku akan membuat kalian untuk menyerah kepadaku. Dengan cepat Devina mengambil tali dari tasnya dan membantu Tenggiling mereka mengikat semua anggota gerombolan babi hutan berada di situ. Sang cengkiling mencoba melawan, tapi ia tidak bergerak karena waktu berhenti. Sang cengkiling menatap kesal dan menyumpahi dalam hatinya, kau seharusnya tidak akan pernah menang melawan kami, tapi mengapa ini bisa terjadi? Devina paham tatapan itu. Dia tersenyum penuh ketenangan lalu berkata, tapi aku mempunyai tongkat sakti ini. Kalian semua bisa bergerak karena waktu telah berhenti. Aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan. Setelah semua anggota gerombolan babi hutan berhasil diikat, Devina mengambil tali panjang dan mengikat mereka satu persatu. Tenggiling pun diikat di pohon besar. Sang cengkiling yang tinggi besar
paling takut dengan jenis semua ini. Melihat para semut-semut di atas pohon sudah mulai bergombalan dan menyerang karena terganggu, sang cikiling melihat bahwa situasi sudah semakin sulit dan ia panik. Ia memohon ampun dan meminta agar Devina Tenggiling mengampuninya. Namun para semut di atas pohon semakin dekat dan menyerang. Sang cikiling dan anak buah terdiam gemetar ketika mereka melihat gerombolan semut itu. Mereka mulai takut karena mereka tahu betapa berbahaya semua jenis ini. Sang cikiling berkata dan bergemetar, "Ini adalah semut jenis Formica. Mereka sangat berbahaya dan memiliki sengat yang sangat kuat. Kita harus pergi dari sekarang. Ayo." Anak buah Cengkiling dengan sombong mencibir berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan seorang gadis seperti kecil kamu?" Devina dengan tenang menjawab, "Aku mungkin seorang gadis kecil, tetapi aku memiliki keberanian dan kemampuan dan melindungi diriku dan orang-orang yang aku sayangi. Aku tidak akan mundur begitu dihadapkan pada rintangan yang sulit. Aku akan berjuang hingga akhirnya mencapai tujuan aku." Babi hutan itu semakin marah dan bersiap-siap menyerang lagi. Tetapi kali ini Tenggiling bangkit dan melangkah maju. Merasa percaya diri tumbuh karena saat terjatuh oleh serangan mereka, ternyata tumbuh tidak cedera. Di samping itu, melihat tekanan baja Devina, dia melihat pendapat pencerahan luar biasa. Babi hutan menggelangkan kepalanya berkata, "Kalian berdua tidak tahu dengan siapa kalian berurusan. Kami adalah gerombolan babi hutan terkuat di sini dan tidak bisa mengalahkan kami. Hahaha." Devina dengan tenang menjawab, "Aku memiliki pemberanian dan kemampuan yang cukup melindungi diri aku dan orang-orang yang aku sayangi. Aku juga mempunyai tongkat sakti yang bisa membuat waktu berhenti. Sekarang apa kalian yang akan berhenti dan menyerangkan diri kalian? Atau harus aku paksa melakukannya?" Para anak buah sang cengkiling terlihat bersiap-siap mendengarkan jawab Devina yang sangat percaya diri. Devina berteriaklah, "Lihatlah, aku akan membuat kalian menyesal." Pada saat bersama-sama, Devina mengangkat tongkat sakti dan diberikan oleh gurunya.